saya sedikit nervous karena saya pertama biasanya saya disuruh BOP, tapi malam hari ini saya dipercayakan untuk membawakan materi untuk menguatkan para teman-teman. Tapi saya jujur, ketika saya ditantang untuk menyampaikan materi ini sebenarnya yang paling bermanfaat, paling mendapat manfaat itu justru saya sendiri ya. Karena mau nggak mau saya harus belajar. Ya, saya harus belajar dan juga saya harus menyampaikan. Artinya saya dapat 2 kali itu. Ya. Oke, baik teman-teman, kita tidak perlu berlama-lama. Malam hari ini tema kita adalah tentang the power of focus. Ya, the power of focus. Oke. Mas Abdi sudah terlihat belum di layar? Sudah Pak Ebron, sudah aman. Aman ya? Aman, sudah. Baik, Bapak Ibu. Ya, the power of focus. Kekuatan dari fokus. Nah, baik teman-teman. Ya, izinkan saya untuk malam hari ini menyampaikan, mengulas tentang kekuatan dari fokus ini. Ya, kekuatan dari fokus ini. Ini bukan masalah bisnis belief good, teman-teman. Bukan masalah bisnis belief good. Fokus itu sangat dibutuhkan apapun profesi kita, pekerjaan kita. Gak usah jauh-jauh. Bawa kendaraan saja, teman-teman tidak fokus, baik itu berkendaraan naik motor, ya, ataupun membawa mobil, tidak fokus, fatal. Tidak fokus bisa saja mengakibatkan kecelakaan. Atau kita bekerja sebagai karyawan, misalkan teknisi, bisa mengalami suatu kefatalan, teman-teman. Maka fokus itu menjadi sebuah penentu untuk apapun menjadi profesi kita. Nah, teramat lebih di malam hari ini, kita mau berbicara sebuah kesuksesan besar, yaitu di Likud. Karena saya dan teman-teman semuanya memiliki target yang sama, menjadi diamond, menjadi crown diamond, untuk mendapatkan sebuah penghasilan tetap puluhan juta, ratus juta, bahkan miliar. Sebuah target besar yang bisa mengubah hidup saya dan teman-teman sekalian. Tapi ketika satu hal ini kita tidak pahami, fokus, kita tidak pahami tentang fokus, jangan pernah bermimpi untuk menjadi diamond, menjadi crown diamond, teman-teman. Ya. Maka di malam hari ini kita belajar, ini adalah fokus, ini adalah salah satu kunci, ya, bukan satu-satunya, tapi salah satu kunci yang harus dipegang oleh saya dan teman-teman semua untuk mencapai impian kita, untuk mengejar diamond dan crown diamond, sehingga kita duduk bersama menjadi orang-orang yang sukses. Ya, sukses bukan tentang banyak arah, ya, tapi satu tujuan yang diselesaikan sampai tuntas. Tujuan kita satu, diamond dan crown diamond. Ya, dalam pembelajaran di hari Rabu dan hari Sabtu, banyak ilmu yang kita bisa dapatkan, yang disampaikan oleh para leader-leader hebat. Ya, ada Coach Agung, ada Kak Maria, ya, dari Coach Hardy. Itu juga menjadi bagian dari sebuah kesuksesan, keberhasilan, teman-teman. Nah, salah satu adalah fokus.
Dan ini harga mati yang tidak bisa kita abaikan, teman-teman. Fokus sama dengan energi ditambah perhatian yang diarahkan ke satu titik. Ya, mengarahkan, memusatkan pikiran pada satu titik. Atau boleh saya maksud fokus itu gini, kemampuan otak kita untuk menyaring informasi yang tidak relevan, tapi kita hanya fokus memproses hal-hal yang penting. Ya. Ya, kemampuan otak kita untuk menyaring hal-hal yang tidak relevan. Karena banyak sekali di luar sana hal-hal yang bisa mempengaruhi fokus kita, teman-teman. Ya, nanti kita akan kupas satu persatu. Fokus bukan berarti sempit, tapi tajam dan dalam. Oke, saya kasih ilustrasi. Waktu kecil, saya tinggal di kampung, ya. Saya suka itu mainan. Senter itu saya senang karena bisa diputar-putar. Ya, bisa diputar-putar. Ketika kita putar dia cahayanya membesar. Tapi kita putar lagi bisa mengecil. Ya. Ketika mengecil dia bukan berarti sempit. Tapi dia semakin tajam dan semakin dalam. Ya. Sehingga ke depan kita bisa melihat tujuannya apa yang mau jadi target kita. Ya. Kemudian fokus, boleh saya seperti orang lagi belajar yang akan mempersiapkan ujian nasional. Dia harus fokus. Dia harus mengabaikan hal-hal lain. Karena apa? Besok dia akan menghadapi ujian nasional. Ya. Atau mungkin bersemedi, fokus itu menghilangkan gangguan-gangguan. Pikirannya betul-betul terkendali. Ya. Oke. Dalam bisnis network, bukan siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang paling terarah. Nah, kita ini kan para networking ya. Para networking, ya, yang mana kita bekerja tim. Kita nggak sendirian. Kita adalah pemimpin dari tim. Lah kalau pemimpin tidak fokus, bagaimana? Bukan siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang memberikan perhatian, siapa yang benar-benar terarah. Kalau pemimpinnya sudah terarah, maka biasanya diikuti oleh tim-timnya kalau kita menjadi pemimpin. Nah, kita ini seperti pilot. Ya, bekerja, kita ini sebagai networking itu seperti pilot. Pilot pun membawa penumpang ratusan, tapi kalau tidak fokus, ya, tidak fokus, fatal. Tanggung jawab di pilot itu besar. Maka dia harus fokus dan punya tujuan. Ya, kalau misalkan saya pilot nih, saya ditugaskan mau berangkat ke Papua misalkan. Tujuannya jelas Papua. Maka saya harus melihat kompas dan fokus mengarahkan pesawat ke tujuan saya dengan membawa para penumpang di belakang.
Ya. Begitu juga kita pemain negro, kita adalah pilotnya. Tujuan kita jelas, diamond dan crown diamond. Yang mana kita membawa penumpang di belakang kita. Tanggung jawab besar, kita adalah para pilot-pilot hebat. Tanggung jawab kita besar. Mari, siapa yang paling terarah? Oke, hati-hati nih. Musuh terbesar, ya, musuh terbesar tentang fokus adalah pertama, terlalu banyak peluang. Maksudnya gimana Pak Hebron? Di luar sana banyak banget peluang usaha, banyak peluang bisnis yang menawarkan ke kita, ya, yang membuat kita tergiur. Hati-hati. Musuh terbesar itu justru di peluang banyak sana. Kalau kita nggak bisa memilih mana yang harus kita pilih, atau kita adalah pemimpin yang pelin-pelan, halo, di belakang penumpang loh. Mau dibawa kemana ini penumpang? Saya leader, Bapak Ibu, teman-teman semua leader loh di sini. Bronze ada 2 yang dikomandoi, bahkan mungkin lebih. Silver 20 orang yang dikomandoi, atau mungkin lebih. Gold 100 orang yang dikomandoi, bisa lebih, bisa ribu. Platinum 500 orang yang dikomandoi, lebih bisa. Diamond 2.500 orang. Bapak Ibu, mereka, para penumpang kita tadi, para tim-tim kita, berharap besar kepada pilotnya. Ketika pilotnya pelin-pelan, goyang tuh tim kita. Kita menampung peluang A, peluang B, peluang C yang menggiurkan. Tapi percayalah, ketika teman-teman dan saya mencoba ini, tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Ya, kita pilot. Pilot itu punya jalur loh. Kalau dia mau mencoba menyimpang dari jalur, resikonya tinggi. Dia ada relnya walau di udara. Ketika pilot itu menyimpang dari relnya, siap-siap bahaya menunggu. Maka dia harus betul-betul ada di relnya itu, teman-teman. Nggak boleh lari. Dia memiliki kompas. Tujuannya tetap nggak boleh pindah. Di awal dia mau ke Papua, tapi melenceng dia ke Manado, selesai. Ya, terlalu banyak peluang, tergiur. Oke, yang kedua, musuh terbesar yang kedua, multitasking itu adalah kemampuan mengerjakan pekerjaan, 2 hal pekerjaan yang sama. Ini gimana maksudnya, Pak? Oke, kalau Bapak Ibu sebagai konvensional kemudian mengerjakan bisnis di Lead Good, is okay. Bapak Ibu sebagai karyawan mengerjakan bisnis Lead Good, masih oke. Yang bahaya, ya, kita mencoba mengerjakan bisnis network dengan bisnis network lain. Merasa kita mampu,
kita kerjakan lingkup, kita kerjakan juga hal lain. Network itu bicara membina orang. Karakter berbeda-beda. Loh, kita sudah bina 20 orang, terus mau bikin juga network yang berikutnya, membina orang juga. Seberapa hebat kita. Ya, ini musuh terbesar. Maka perlu fokus ketika kita sudah menakodai 20 orang di Lipgut itu, tetapkan tujuannya. Ya. Jangan pernah mencoba-coba. Ini yang menjadi kefatawan besar. Sehingga tujuan kita menjadi diamond dan crown diamond itu, ketika banyak mencoba bisnis A dan bisnis B, karena kita menganggap kita mampu, ya, di tengah jalan pasti Bapak Ibu mundur. Saya pastikan itu. Nggak mampu kita mengendalikan komunitas di A dan komunitas di B dengan tujuan yang berbeda. Maka teman-teman, kita harus fokus di bisnis yang sudah kita kerjakan. Malam hari ini, ya seperti di awal saya sampaikan, Bapak Ibu adalah orang-orang yang hebat karena sudah meluangkan waktu dan memiliki bisnis di Lipgut. Yang harusnya teman-teman bisa memilih beralasan untuk tidak hadir di room ini, tapi malam hari ini Bapak Ibu sudah kasih waktu. Jangan sampai itu sia-sia. Kita kan mau menjadi diamond dan crown diamond. Kita kan pengen seperti Coach Hadi. Kita kan pengen seperti Dr. Sugeng. Kita juga pengen seperti crown diamond kita dari Filipina. Ya, yang penghasilannya ratusan juta bahkan miliar. Kita juga pengen menjadi seperti Tuan Miller. Ya. Yang mana Lipgut baru 2 tahun, crown diamond bisa lahir 3 orang. Ratusan diamond di seluruh dunia. Hitungan bulan loh semuanya. Atau taruhlah dalam 2 tahun berjalan gitu. Tapi mendapatkan sebuah penghasilan fantastis. Masih mau mencoba bisnis A, bisnis B, bisnis C yang belum tentu pasti. Jangan terjebak di multitasking. Ya, sekalipun kita merasa mampu, alasan apapun, no. Tidak ada alasan apapun. Ya, karena alasan yang kita buat, misalkan, saya mau mengerjakan bisnis B agar bisa membayar kewajiban saya $10. No. Alasan yang dibuat-buat. Ya. Nggak bisa. Kita berada di satu bisnis kalau mau menjadi diamond dan crown diamond dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Fokus saja, jangan terlalu banyak buang energi, karena kita mau mencapai diamond dan crown diamond itu. Toh juga nggak lama-lama banget. 1 tahun, 2 tahun. Kalaupun 3 tahun bisa menjadi diamond, tapi penghasilan bisa minimal 50 juta sampai 100 juta. Kenapa kita nggak berjuang? Oke. Yang ketiga. FOMO atau takut ketinggalan tren. Di sini nih. Dalam dunia network, itu hampir tiap hari bermunculan bisnis-bisnis baru. Dan rata-rata
Penjual kecap nomor satu loh. Takut ketinggalan tren, udah ikut. Kalau ini lagi ke sana ikut. Oh ini lagi tren ikut ke sana, pindah, ikut ke sana lagi pindah. Kapan mau sampainya? Kan kita mau jadi diamond loh. Mau jadi crown diamond loh. Yang akan memiliki penghasilan juta, ratus juta, bahkan bisa miliar loh. Oke. Itu yang harus kita perhatikan ya. Fokus saja kepada satu bisnis. Libgood ini sudah kapal benar loh buat kita. Ini kalau Libgood ini sudah seperti kapal pesiar nomor satu. Apa coba? Ada sekolahnya gratis 4 kali 1 minggu. Belum lagi Selasa, hari Jumat ada tambahan untuk kelas premium. Gratis loh. Di bisnis sebelah belum tentu bisa dapat pelatihan yang setiap seperti ini. Belum lagi para leader-leader memberikan edukasi setiap waktu, setiap hari. Di bisnis lain belum tentu. Disapa aja belum tentu. Bonus di Libgood. Wow, dahsyat banget. Jadi masih mau kita coba karena kita takut ketinggalan tren, nanti dibilang orang nggak tren itu bisnis itu ikut ke sana. Ya. Oke, yang keempat musuh terbesar yang fokus itu adalah tidak punya target yang jelas. Nah, makanya kalau di BOP itu kan selalu yang paling pertama itu adalah impian kita apa. Bergabung di Libgood, motivasi awal kita mau ngapain? Sekedar ikut-ikutan kan? Atau karena takut yang mengajak itu teman baik, akhirnya ikut. Bukan itu. Apa yang menjadi target kita sebenarnya? Pribadi-pribadi kita, lepas pribadi, memiliki target yang berbeda-beda. Memiliki motivasi yang berbeda-beda. Ya? Ada yang utangnya banyak. Ada yang anak-anaknya masih SD, pengennya harus kuliah di universitas yang bagus. Ya? Ada yang pengen umroh, pengen ke Yerusalem. Ada yang pengen punya rumah, ada yang pengen punya mobil. Itu kan kalau di BOP. Jadi pastikan kita punya target yang jelas. Impian kita apa? Target kita. Kalau nggak punya target itu, lah nggak mau ngapain kita di sini. Harus jelas. Target itu bentuknya. Kita dalam benak kita itu harus jelas banget. Dalam 2 tahun, saya sudah harus diamond. Kalau saya sudah diamond, saya bisa beli ini, beli itu. Saya sudah bisa bayar utang. Anak saya sudah pasti kuliah. Karena itu udah pasti income. Nah, seberapa besar kita punya kerinduan atau impian untuk mencapai itu targetnya. Target kalau enggak ada taruh pukul angin. Harus jelas. Jadi kalau nggak ada seperti petinju meninju angin gitu. Tinju angin, pas nggak ada targetnya. Itu dulu yang paling utama.
Kalau nggak punya itu, kita nggak fokus. Kita nggak punya target yang jelas, nggak bakal bisa fokus. Karena target kita jelas, maka kita harus mengarahkan tenaga dan pikiran kita kepada target itu. Itulah disebut fokus. Saya mau ke Bali. Maka saya harus mulai penghasilan atau memulai memanage keuangan agar tahun depan saya bisa berangkat. Kalau hanya sekedar ingin ke Bali, semua orang pengen ke Bali. Sampai. Oke, jadi solusinya adalah prioritaskan satu tujuan, satu sistem, satu arah. Ya, tujuannya kita harus jelas banget mau jadi diamond atau tidak. Berapa lama mau jadi diamond? Ya jangan bilang mau jadi diamond ya udah mau 5 tahun, mau 10 tahun, mau 20 tahun jadi diamond. Itu nggak jelas. Tapi kalau kita bilang saya bulan November tanggal 22 2025 kompensasi saya mau jadi diamond. Jelas. Kemudian kalau kita sudah punya tujuan itu berarti langkah-langkah apa yang harus kita tempuh? Satu sistem. Kita sudah punya sistem. Udah ikut di sistem yang sudah jadi loh gitu loh. Artinya SGR Academy sudah terbukti menghantarkan 2 diamond dan 18. Kita kerjanya apa sih? Copy paste. Kita tinggal melihat Coach Hardy, kita melihat Diamond 001 kita, copy paste apa yang beliau lakukan. Copy paste loh. Bukan memulai, tapi tinggal apa yang beliau lakukan, kita lakukan. Satu sistem. Beliau belajar, kita ikut belajar. Beliau presentasi, kita ikut presentasi. Beliau melakukan prospek, kita ikut prospek. Edukasi. Oke, satu arah. Satu arah kita. Ya. Ya seperti saya bilang tadi, bahwa pilot itu kan satu arah dia. Ya kalau mau ke Papua ya ke Papua gitu. Sama-sama kita mau jadi diamond, ayo satu arah kita mau jadi diamond. Ya. Nah, ini fokus itu dalam bisnis network itu begini. Fokus pada sistem kerja. Fokus yang pertama fokus pada sistem kerja. Kan saya ulas lagi nih, sistem kita sudah jadi. Sistem kita sudah jadi. Sudah terbukti. Ayo fokus. Saya dan tim saya harus fokus ikut kepada sistem. Kalau 4 kali Zoom, ya 4 kali Zoom seminggu, berarti 8 kali 1 bulan. Kalau hadirnya cuma 1 kali 1 bulan, bisa jadi kemudian ada edukasi, ada pelajaran, ya ikut. Ya, fokus kepada para jaringan nih. Tapi jangan cuman kita.
Saya selalu bilang sama tim gini, kalau saya melakukan edukasi itu Senin sampai hari Sabtu, saya selalu bilang sama teman-temannya, pastikan besok kita ada meeting, baik telekonferensi, baik itu Google Meet, karena saya menggunakan Google Meet, baik itu Zoom di internal kita. Jangan hanya Anda yang masuk di room, tapi pastikan pers lain mau masuk. Level 1 mau masuk. Kalau cuma Anda yang masuk, 3 pers lain mau tidak masuk. Lah, itu bukan network. Anda pintar, 3 pers lain kita tidak pintar, bagaimana mau jadi diamond? Maka kalau setiap orang peduli kepada pers lainnya, seperti malam hari ini, ya, hari ini, ada yang gelisah nggak? Aduh, coba lihat absen kita ini. Pers lain saya sudah masuk belum? Setiap orang seperti itu, ya, sehingga masuk ke nomor 2, fokus pada duplikasi dan edukasi tim. Sudah masuk, selain saya sudah masuk belum? Jangan kita sendiri yang belajar. Fokus kepada tim. Artinya ketika ada tim dari, kita punya tim 4 orang, 1 yang masuk belajar, harusnya Bapak Ibu dan saya itu gelisah. Belum masuk tim saya nih. Lalu seperti apa yang harus kita lakukan? Sebelum acara mulai, kita udah japri. Setiap orang peduli kepada pers lainnya. Japri. Harus seperti itu. Setiap orang melakukan itu, maka duplikasi kepada situ berjalan. Oke, kemudian fokus kepada target pribadi, bukan kompetisi orang lain. Nah, ini kan menjadi momok yang menakutkan sebenarnya. Kalau kita menganggap orang lain itu menjadi kompetitor kita. Ya. Jadi jangan terlalu memikirkan orang lain dalam hal keberhasilannya, cemburu kepada kemajuan timnya. Waduh, ini saya nggak maju nih, tim saya. Bukan nih, tapi bagaimana kita membina tim kita? Target pribadi kita apa? Sehingga kita tidak terganggu dengan orang lain. Oke, berikutnya, fokus pada proses, bukan hasil yang instan. Ini saya nggak tahu ya, kita ini mindset kita di orang Indonesia ini mungkin karena terlalu banyak makan mie instan ya, sehingga pengennya itu yang instan. Padahal tidak ada sebuah keberhasilan tanpa harus mengikuti proses demi proses. Tidak ada. Keberhasilan itu harus memang mengikuti proses. Dan proses itu sakit. Proses itu sakit. Tapi buahnya yang dihasilkan ketika kita mengikuti proses itu nikmat. Fokus kepada prosesnya. Karena ketika kita sudah menuju keberhasilan, mengikuti proses langkah demi langkah, ya,
Memang banyak godaan, banyak tantangan. Jadi jangan pengen bergabung, teman-teman bergabung di Lead Good, karena banyak orang yang kecewa karena tidak memahami. Mengira bergabung di Lead Good itu bulan depan dapat puluhan juta. Hello, ya nggak ada. Nggak ada yang instan. Tapi proses itu mau tidak mau harga mati. Prosesnya seperti apa? Ya pertama belajar itu wajib. Untuk yang proses. Ikut meeting itu wajib. Zoom nasional itu wajib. Itu proses. Kemudian untuk melakukan prospek itu juga bagian dari proses wajib. Jangan mau pengen hasil yang besar, nggak mau belajar, ya, nggak mau prospek, ya, nggak mau ikut meeting, tapi pengen hasil, no, nggak ada ceritanya. Semua butuh proses. Harga mati itu proses itu. Harga mati. Baik. Kemudian, ketika kita konsisten kepada fokus, apa yang kita dapatkan? Hasil kinerja meningkat. Sudah pasti, teman-teman. Hasil kinerja meningkat. Lakukan secara konsisten fokus ini bersama dengan tim kita. Lihat hasilnya. Meningkat. Itu udah pasti. Ya. Duplikasi lebih mudah. Yes, ini saya maksud. Kita fokus, tim kita fokus, duplikasi jadi mudah. Kenapa? Semua ikut belajar. Bukan hanya kita, tapi tim kita ikut belajar. Maka ketika sama-sama sudah mengetahui tentang konsep bisnisnya, ini mudah duplikasinya. Ini sebenarnya kuncinya. Yang makanya saya bilang, ketika ada pembelajaran, sudahkah kita hadirkan ring satu kita? Atau kita merasa nyaman aja, walaupun ring satu kita tidak hadir, kita masih nyaman-nyaman aja belajar. Ketika besok kita ketemu dengan mereka mau capek kita mau menyampaikan kepada mereka. Kenapa? Mereka tidak mengikuti sistem, mereka tidak belajar. 3, tim melihat keteladanan kita. Ya. Kita harus menjadi idola dari tim kita. Ya. Harus menjadi idola. Lah kalau kita nggak pernah belajar, kita punya tim, ya pasti tim kita juga ikut apa yang kita lakukan. Kita nggak jadi teladan. Disiplin misalkan kita di awal, kalau yang bulanan nih bayar bulanannya di awal bulan, ya enak mau ngomongnya kepada tim kita. Lah kalau kita pemimpin, kalau bulanan bayar bulanannya di akhir bulan atau di minggu ketiga, ya tim kita ikut minggu ketiga. Kita jadi pemimpin, kita ikut bayar tahunan, mudah ngomongnya kepada tim kita, kita teladan. Lah kita suruh tim kita bayar tahunan, kita enggak lah. Mental lebih tenang dan tidak mudah goyah. Kalau kita konsisten melakukan fokus, mental kita lebih tenang. Anda mungkin bisa melihat, ya teman-teman bisa melihat atlet panah itu. Karena ada latihan fokus.
latihan fokus. Ketika sudah ada event besar, dengan tenang dia melakukan, tepat sasaran. Coba kalau nggak pernah latihan fokus. Grogi dia. Akhirnya lari kemana-mana. Penembak pun begitu. Semua butuh latihan. Agar kita tetap tenang menghadapi apapun gelombang. Tidak mudah goyah. Ini yang harus kita perhatikan. Oke. Tips menjaga agar tetap fokus sehari-hari. Ya, agar tetap fokus kepada sehari-hari. Buat target mingguan dan harian. Ya, ini saya lakukan ini. Saya melakukan Senin sampai Kamis. Itu telekonferensi bergantian dengan Google Meet dan Zoom. Jumat dan Sabtu itu untuk training buat mereka menjadi leader, menjadi MC, menjadi pembicara. Berarti Senin sampai hari Sabtu. Target itu terus ada, mingguan dan hariannya. Oke. Berikutnya, hindari scrolling tanpa tujuan. Jangan buang waktu kita untuk scroll-scroll di media sosial tanpa ada manfaatnya. Tapi kalaupun kita harus scroll, kita lagi mencari tim kita stream, atau tim saya ada posting nggak nih PT di Facebook. Oh iya, dia ini ngeposting tentang liput. Nah, itu kalau baru benar. Tapi kalau kita hanya scrolling atau cari hiburan, itu harus dihindari. Tips menjaga agar tetap fokus sehari-hari itu, kelilingi diri kita dengan orang-orang yang fokus juga. Kan kita bisa melihat di orang-orang kita itu kan bisa, naluri kita kan bisa lihat. Ini orang nggak fokus nih. Jangan buang waktu kita untuk menghabiskan waktu kita dengan mereka. Tapi ketika ada orang yang satu frekuensi dengan kita untuk mencapai diamond tadi, ayo bersama kelilingi tim diri kita dengan orang-orang yang satu frekuensi, yang sama-sama fokus untuk menjadi diamond. Karena orang-orang di luar sana itu banyak yang negatif. Kalau kita dikelilingi orang-orang negatif, fokus kita tuh buyar. Untuk menjadi diamond itu nggak perlu banyak orang. 3 orang yang fokus. Ya, saya ulang, untuk menjadi diamond itu nggak perlu banyak orang. 3 orang yang fokus, yang satu frekuensi dengan kita, ayo tiap hari kelilingi dengan mereka. Bersama dengan mereka. Dan duplikasi. Karena apa? 3 orang tadi juga akan menempatkan dirinya dengan 3 orang yang satu frekuensi, yang fokus. Duplikasi berikutnya. Setiap orang butuh 3 orang loh, yang fokus dan satu frekuensi untuk mencapai diamond. Itu aja kita minta. 90 hari konsisten satu sistem sama dengan hasil nyata. Yes. Buktikan sendiri. Hari ini di bulan April, Mei, Juni, Juli. Coba kita praktekkan. Fokus bersama dengan 3 orang. Duplikasi ke belakang, ke bawah. 90 hari. Bahkan mungkin teman-teman coba bisa bantu. Sebenarnya menjadi diamond itu duplikasi 3 itu 7 bulan. 7 bulan diamond. Duplikasi 3. 3, 9, 27, 81. Saya lupa dan seterusnya. Saya sudah hitung 7 bulan. Diamond. Kalau kita mulai dari sekarang, November 22 diamond semua loh. Cukup 3 orang fokus kepada 3 orang yang satu frekuensi dengan Anda, konsisten dan duplikasi.
Mudah kok. Mudah. Ya. Kalau semua kita fokus bersama dengan 3 orang yang satu frekuensi kita dan duplikasi lagi, jadi Diamond.